Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bersama-sama kembali bertemu dalam majelis yang mulia ini di masjid yang mulia juga, Darussalam. Semoga kehadiran kita di sini menjadi bagian ya dari ketaatan kita kepada Allah dan menjadi ikhtiar kita untuk semakin menambah pemahaman tentang Islam dan menguatkan niat untuk mengamalkan itu. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke berapa? 109. Itu kalau dihitung dari tahun miladiyah atau Masehi. Nah, kalau dihitung dari tahun Hijriah udah berapa? 100? Mesti rakno sing ngitung. Ya, saya juga nggak ngitung, gitu. Tapi hitungannya itu sudah 112 atau 113. Itu kalau tahun Hijriyah, dan memang ada selisih ya dalam satu tahun itu, kalau tidak salah selisihnya sekitar 13-15 hari gitu. Nah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu dicanangkan pada tahun 1969 di Ponorogo. Itu. Muhammadiyah lahir tahun berapa? 1000. Wah, ini pelajaran sejarah itu. 1812. Nah, itu lahirnya. Tapi mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda itu 1814. Kok ngerti, Pak? Yo ngerti sinau. Jadi Muhammadiyah itu memang dari dulu itu organisasi yang taat, ya, taat betul. Waktu itu Indonesia adanya pemerintahan Belanda ya pakai izin gitu. Hanya keluarnya tuh 2 tahun izinnya. Maka kalau penjenengan sekarang ini mengurus izin kok lama, itu berarti pemerintahannya masih model kolonial itu ya. Nah, itu tadi malam yang disampaikan oleh Pak Mukti kan gitu. Tuh, lihat Mas Gufron sampai ngantuk, pulang jam berapa nggak ngerti. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, 109 tahun itu usia yang lumayan. Kalau manusia ya tentu ya semakin lemah lah. Kalau masih hidup ya kekuatannya semakin lemah. Tetapi bagi satu organisasi bisa hidup demikian lama itu luar biasa ya, luar biasa. Dan kita melihat semakin kuat gitu. Nah, ini tentu kita memahaminya harus dari sisi yang positif gitu. Karena semua hal kalau mau dicari negatifnya ya selalu ada.
Nah, nah mengapa rumusan matan cita-cita hidup ini perlu dituangkan itu dalam sebuah keputusan Tanwir Muhammadiyah ya. Nah ini karena memang kehidupan itu selalu dinamis bergerak. Begitu pula dalam kehidupan beragama itu selalu dinamis bergerak. Kita ingat sejarah Muhammadiyah lahir juga karena keprihatinan seorang tokoh ya, Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, keprihatinan dari kondisi masyarakat yang dinilai sudah bergeser dari ajaran Islam. Ya, kalau kita membaca berbagai macam sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu kan tidak tiba-tiba Islam. Sudah ada budaya, sudah ada agama sebelum penyebaran Islam di Indonesia. Menurut sejarah dan bukti arkeologis, itu ternyata Indonesia ini pada abad ke-7 itu sudah ada Islam, abad ke-7 loh. Ya, kalau Wali Songo itu abad ke berapa? Mesti lali. Padahal kita ini terkenal kota wali. Nah, jadi abad ke-7 itu sudah ada. Indonesia itu sudah kemasukan orang-orang Islam, para pedagang, ya, baik dari Persia maupun dari Cina. Sudah. Itu. Nah, kemudian berproses sampai melahirkan kerajaan Islam pertama di Jawa, itu di Demak itu. Nah, kemudian menyebar dengan penyebaran yang terkenal itu adalah Wali Songo. Nah, jadi pada saat itu setelah pulang dari belajar di Mekah ya, Kiai Ahmad Dahlan itu melihat ada disparitas, ada yang namanya perbedaan yang tajam antara ajaran Islam yang sebenarnya dengan Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungannya waktu itu di Yogyakarta. Nah, maka kemudian terkenal gerakan beliau, selain gerakan dakwah melalui sosial ya, dengan mengentaskan kemiskinan, membantu yatim piatu, gerakan yang terkenal lainnya adalah gerakan pemberantasan TBC. Nah, kan gitu ya, masih ingat ya? Ini sejarah ini karena dalam rangka milad itulah. T-nya apa? Tahayul. B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Nah, yang berkembang waktu itu kan itu gitu, ya. Jadi kepercayaan terhadap tahayul itu luar biasa, besar sekali, sehingga kepercayaan kepada Allah itu jadi malah hampir tidak ada. Ya. Nah, karena kepercayaan pada tahayul yang besar itu kemudian pasti akan memunculkan ritual-ritual ibadah yang salah, kan gitu. Nah, ritual ibadah yang salah, yang dibikin dan seterusnya itu kan namanya bid'ah. Ya kan? Bid'ah itu pemahaman kita kan dalam hal ibadah. Nah, karena muncul tahayul bid'ah, pasti berikutnya adalah khurafat. Maka TBC itu yang diberantas dari sisi agama itu begitu. Nah, itu. Tetapi jamaah sekalian, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini luar biasa sabar ya. Maka dia tidak kemudian tiba-tiba dirubah semua dan seterusnya, tidak. Ya, sebagian besar masih diikuti, kemudian baru diluruskan, diluruskan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat film Sang Pencerah, nah, tadi malam diputar nggak di sini?
Ya. Nah, misalnya itu kita bisa sedikit ada gambaran bagaimana keberanian beliau merubah arah kiblat yang dinilai salah. Gitu ya, di masjid itu. Nah, saya jadi ingat ketika Masjid Demak ini, Masjid Agung itu juga ditera lagi arah kiblatnya, diukur lagi dengan ilmu yang sesuai gitu, dan ternyata agak bergeser. Tapi ketika digeserkan tidak mau. Karena apa? Karena pedomannya ini dulu yang mensenter itu wali. Bahkan ceritanya ditambahi. Jadi ada wali yang bisa nyekeli mustaka masjid, tangan sijine nyekeli Ka'bah. Ini wali yang luar biasa, dawa tangane. Sehingga atas dasar itu ketika kiblat yang dianggap agak bergeser ini diluruskan atau dibenerke maksudnya, itu tidak mau kembali lagi. Nah, itu nggak tahu masuk dalam kelompok apa gitu kan, sing pokoknya aku mengikuti nenek moyang. Dan jamaah sekalian, pergeseran itulah yang kemudian memunculkan upaya-upaya pembaharuan itu dari Muhammadiyah itu, namanya tajdid, pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud itu bukan berarti membuat agama baru loh, bukan gitu ya. Pembaharuan itu artinya barang yang lama dibersihkan, digosok gitu, sehingga kelihatan iya keasliannya, keindahannya, yang dimaksud begitu. Maka jangan heran dulu juga pernah ada tuduhan Muhammadiyah adalah agama baru gitu. Ya enggak? Nah, pembaharuan yang dilakukan oleh beliau ini menerapkan tata cara yang dianggap berhasil. Apa itu yang dianggap berhasil? Pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan di Makkah, ya, yang terkenalnya itu di Makkah ya. Walaupun juga nyantri di Semarang kan, di Kiai Soleh Darat, tapi di Makkahnya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ketika pulang, kondisi masih dalam penjajahan Belanda, ya, beliau sadar bahwa untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan itu nggak mungkin dengan senjata waktu itu, sebab berat, pasti kalah. Ya. Maka dipilihlah jalur pendidikan. Ya, jalur pendidikan. Dengan dididik bangsa ini, dia akan bisa memakai akalnya, bisa memakai ilmu dan akalnya untuk membangun kekuatan, menumbuhkan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka. Itu dia tidak konfrontatif, sebab tahu kalau konfrontatif pasti kalah, langsung digencet kan gitu, langsung selesai kan gitu. Nah, inilah yang namanya strategi dakwah Muhammadiyah, itu memang sudah dimulai sejak awal berdirinya. Maka dipilih model pembelajaran sebagaimana sekolahan yang dimiliki oleh Belanda itu. Caranya ya kemudian dibikin klasikal, membuat kelas, membuat sekolah itu. Nah, karena yang ditiru tata cara seperti itu, dan hampir semua sekolahan Belanda itu kan sekolahan Kristen, ya enggak? Sekolahan Kristen kan? Nah, maka juga ada yang menyebut Muhammadiyah itu adalah Kristen alus. itu perkembangannya. Bahkan sampai saya muda itu masih ada di Sayung itu yang menyebut hati-hati loh, Muhammadiyah Kristen alus. Sehingga ada orang Islam yang takut dengan bergaul dengan Muhammadiyah, ya, tetapi dia dekat dengan Kristen, karena katanya kalau Kristen jelas Kristen, kalau Muhammadiyah kan Kristen halus. Ini subhanallah. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, supaya kita ingat bahwa memang dakwah itu butuh
strategi dan kesabaran yang tinggi dengan modal ilmu yang cukup. Nah disitulah kemudian pelan tapi pasti dengan strategi dakwah yang luar biasa itu Muhammadiyah bisa bertahan. Tapi jangan dilupakan bahwa kepentingan dakwah itu akan selalu berdekatan dengan kepentingan politik penguasa. Ini nggak bisa dilupakan. Maka bagaimana bisa terus eksis menjaga keberadaan Muhammadiyah ya di sisi penguasa atau yang punya kekuasaan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan ya, dan seterusnya, ini juga dibutuhkan ketahanan yang luar biasa. Oleh karenanya maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan contoh, kalau bisa atau ingin bertahan dengan baik, kamu harus punya kekuatan di atas kakimu sendiri. Nah, di situ Muhammadiyah melahirkan sebuah ketahanan, kemandirian dalam berdakwah. Maka jangan sampai ya ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah itu yang mentalnya itu seperti pengemis. Itu tidak boleh ya. Kalau jadi pengurus juga begitu, mentalnya tuh keahliannya membuat proposal untuk minta bantuan ke sana kemari. Itu tidak akan terhormat, tidak akan terhormat. Sepinter apapun begitu datang itu minta, sudah langsung habis, mau profesor, mau doktor, mau apa, di mata orang yang memberi itu adalah alah kowe iki rene ra yo njaluk sangu, udah selesai. Oleh karenanya maka ketika Muhammadiyah mampu mendirikan berbagai amal usaha dengan kekuatannya sendiri, diterpa berbagai macam model pemerintahan apapun, karena dia pijakannya kuat, fondasinya kuat, kemandiriannya kuat, daya juangnya tinggi, ya tetap eksis ya. Mau orde lama, orde baru, orde reformasi, saiki orde rak jelas, tetap hidup. Sekarang orde apa? Orde nggak jelas itu. Reformasinya juga akhirnya bergeser jauh ya. Nah, jamaah sekalian, perkembangan zaman membuat Muhammadiyah harus berpikir ulang bagaimana cara memperjuangkan Islam melalui organisasi ini ya, dengan berbagai ide dan seterusnya. Maka Muhammadiyah nggak mau berpikir mundur, kemudian selalu menceritakan atau membanggakan masa lalu gitu. Enggak. Walaupun peran Muhammadiyah sangat besar di masa lalu ya, coba dilihat tuh berapa orang pahlawan nasional yang lahir dari rahim Muhammadiyah itu, coba aku yakin nggak ada yang hafal kan di sini. Iya, saya juga nggak hafal, tapi kalau melihat foto gambar yang di-share pimpinan pusat Muhammadiyah itu ya, tidak kurang dari hampir 20 pahlawan nasional itu dari keluarga Muhammadiyah. Itu kan luar biasa. Bahkan Nyon Sewu, lahirnya kemerdekaan Indonesia dengan badan persiapan kemerdekaan dan seterusnya itu di situ penuh dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Termasuk lahirnya Kementerian Agama. Tapi kan nggak pernah ngeklaim kayak gitu. Dan itu bukti sejarah tercatat. Coro saiki jejak digital gak bisa dihapus. Menteri Agama pertama Muhammadiyah. Ya, kalau ada yang ngeklaim kalau Kementerian Agama itu hadiah untuk satu organisasi, ya itu mungkin baca sejarahnya yang kurang. Nah, karena yang dipikirkan adalah masa depan, bagaimana menjaga bangsa ini tetap dalam kondisi berketuhanan, beriman, gitu. Ya, kemudian harus diikuti dengan pendidikan dan pembangunan yang bermanfaat. Disitulah kemudian muncul ya yang disebut Muhammadiyah berkemajuan. Jadi maju terus pikirannya itu. Nah, di situ. Jadi kadang-kadang itu kan rame gitu ya. Tuh. Kalau ada yang bicara Islam Nusantara terus dibandingkan
Kalau Islam Nusantara itu memang nggak ada. Islam ya Islam tok. Islam berkemajuan juga ada. Islam tok lah. Ini jenenge pokrul. Ya, kita memahaminya tidak seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah inilah kita akan mengembalikan, ya, apa sih cita-cita Muhammadiyah itu, ya. Dan dengan dasar berbagai macam itu, dan kita fahami bahwa kondisi seseorang itu akan naik turun, akan bisa berubah, ya, tergantung zaman, ya, tergantung zaman. Maka dirumuskan tahun 69 itu, ya, Tanwir Muhammadiyah merumuskan yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, ingat, bukan agama. Saya ngeri ketika ada seorang ulama itu yang pidato, ya, bahwa organisasi tertentu itu melebahkan bisa sama atau disebut agama, sehingga kalau tidak masuk organisasi itu nggak bisa surga. Ini ngeri kan? Jadi jangan salah, agamanya dari dulu, dari sejak zaman Nabi Adam, ya Islam, ya Islam. Maka Islam itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang salah membuat sejarah itu bahwa pencipta agama Islam adalah Muhammad. Ini salah ini. Ya. Nah, jadi gerakan Islam yang bergerak dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, akidahnya Islam, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Maka ini mesti dijaga, sumbernya Al-Quran, Sunnah. Sudah. Ketika ada sumber pendapat ulama dan sebagainya, harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh bertentangan. Itu sampai sekarang dijaga, ya. Nah, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Menciptakan masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi Allah. Ingat, adil, makmur, tapi diridhoi Gusti Allah. Kan ada orang yang pengen makmur tapi nggak penting ridho atau tidak, sehingga cara mencapainya juga nggak penting halal atau haram. Nah, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah atau mengikuti Nabi Muhammad, ya cita-cita makmur itu harus, karena dengan makmur kita bisa banyak berbuat, bisa beramal, bisa membantu segala macam, tetapi jalannya harus tetap diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh jalan ngawur-ngawuran, korupsi, manipulasi gitu ya, menipu, membohongi rakyat berkali-kali tapi nggak pernah rumongso, ya nggak boleh gitu kan. Menggelar perhelatan internasional, apa tuh, motor apa itu yang di Mandalika itu. Tapi ternyata sebagian tanahnya belum dibayar, rakyatnya demo. Ini kan tidak boleh kan, itu mendolimi rakyatnya, ya. Jadi bergaya di atas penderitaan rakyat. Itu tidak jiwa Muhammadiyah. Jiwa Muhammadiyah itu ya mewujudkan masyarakat utama adil, makmur, tapi dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Nah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar menuju ridho Allah untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat ini sebagai pelaksanaan fungsi misi manusia, yaitu sebagai abdun dan khalifah, sebagai hamba dan pemimpin.
Sebagai hamba kita harus taat kepada Allah, sebagai pemimpin kita harus mengolah alam dunia ini. Karena khalifah itu bagaikan wakil Allah di muka bumi. Nah, itu matan keyakinan nomor 1 Muhammadiyah. Nah, maka semangat ini di mana-mana harus dijaga ya. Di dalam tata kelola organisasi Muhammadiyah ini harus dijaga semuanya, terutama pimpinan harus mampu memberikan contoh seperti itu ya. Nah, kalau sampai ada organisasi dipakai untuk nyambut gawe dalam arti keuntungan pribadi, ini pasti bukan Muhammadiyah. Kalau ada yang gitu di Muhammadiyah itu biasanya otomatis kesingkir. Iya betul, kesingkir karena PDW. Karena tidak sesuai dengan matan dan cita-cita. Matan itu kan isi ya, matan. Kayak seperti hadis itu kan, ya, ada apa namanya perawi, ada sanad, ada matan kan gitu. Nah, yang pertama itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sejak Nabi Adam, ya, terus sampai kepada Nabi terakhir, ya, Khatamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keyakinan bahwa Islam ini adalah agama Allah tadi dari dulu sampai sekarang ini adalah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada manusia sepanjang masa. Jadi Muhammadiyah meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, tapi lil alamin. Jadi Islam harus bisa dirasakan oleh seluruh manusia, tidak hanya orang Islam. Ya. Nah, bagaimana kemudian Islam itu bisa dirasakan? Ya harus diwujudkan kan itu dalam keseharian. Kalau Islam hanya dipelajari bisa dirasakan enggak? Enggak bisa. Kalau Islam hanya dihafalkan bisa enggak dirasakan manfaatnya? Ya enggak bisa. Ya hafal gitu aja. Tapi matan Muhammadiyah yang kedua menyebutkan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan Islam itu agama dari Allah dari dulu sampai sekarang sebagai hidayah dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka Muhammadiyah di mana-mana ya melayani manusia, ya. Bikin sekolahan, bikin rumah sakit segala macam itu bukan hanya untuk orang Islam, apalagi untuk orang Muhammadiyah, enggak, untuk semuanya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia Timur itu Universitas Sorong gitu kan, Universitas Papua, kemudian muncul lagi di Nusa Tenggara Barat dan Timur dan seterusnya, itu mahasiswanya yo sebagian besar non Muslim. Dan hebatnya misalnya mahasiswa Kristen ya kuliah di situ ada pelajaran agama Islam gitu. Bahkan nyanyinya juga nyanyi Sang Surya ya. Padahal di Sang Surya itu kan ada kalimat Ya Allah Tuhan Robbiku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku. Loh, ini sing nyanyi wong Kristen, wong Katolik. Loh, lulus dari sarjana dia tetap Kristen, tetap Katolik, tidak berubah Islam. Bagi Muhammadiyah tidak masalah, no problem. Karena memang Muhammadiyah mencoba menghadirkan Islam sebagai rahmat seluruh alam, tidak hanya untuk orang Islam. Itu. Bikin rumah sakit ya gitu, apa ditanya, kamu Islam enggak? Enggak Islam, enggak bisa. Nah itu bukan begitu kan? Apalagi kamu Muhammadiyah enggak? Enggak bisa, itu bukan begitu. Nah, maka pemahaman tentang Islam rahmatan lil alamin itu tidak cukup di lisan. Bagi Muhammadiyah harus diwujudkan. Memberikan bantuan bencana enggak mikir, itu bencana daerahnya non Islam, enggak usah dibantu. Tidak begitu.
Ya sudah, bismillah bergerak kemanusiaan. Jadi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin bagi Muhammadiyah itu sebuah kewajiban. Ingat, bukan untuk eksistensi atau kesombongan, kebanggaan, itu tidak, ya. Nah, ini matan Muhammadiyah yang kedua. Nah, makanya bagaimana Muhammadiyah itu bisa mencoba melahirkan kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Itu yang bukan sesuatu yang mudah, gitu, ya. Saya pernah menemukan itu koperasi Muhammadiyah yang meminjamkan modal kepada masyarakat itu, terutama para pengusaha kecil yang sulit mengakses perbankan, takut juga, ya. Itu ternyata banyak yang non muslim juga pinjam di situ, ya. Ketika kita tanya apakah ada pembatasan, oh tidak ada, karena lembaga keuangan Muhammadiyah ini juga bagian dari dakwah Muhammadiyah. Dan memang betul dari sekian yang pinjam yang non muslim itu kemudian tertarik masuk Islam syahadah, itu. Dan doakan nanti malam habis maghrib saya juga akan mensyahadah salah satu saudara kita, calon mu'alaf dari Semarang yang ingin masuk Islam. Kita acarakan di Sayung, di Masjid At-Taqwa habis maghrib, ya. Itu juga langsung atau tidak langsung dia merasakan pelayanan dari seorang Muhammadiyah yang melayani dia, ya. Karena dia pasien saya pasien saya yang sering curhat gitu, dan saya kalau mendengarkan curhat dia itu saya serius, itu empati, rungokke tenan. Masalah keluarganya, masalah dirinya itu kalau periksa itu seringnya sebenarnya nggak sakit, tapi karena pengen ketemu saya untuk curhat dan saya tidak pernah membedakan kue Kristen ini enggak, ya. Dan tidak tahu tiba-tiba, nah itu pasien saya sudah lebih dari 10 tahun, ya, pasien BPJS lah, dulu jam sostek BPJS, menyatakan ingin masuk Islam. Nah, saya tidak tanya alasannya apa, sudah siap Bu, siap Pak, kapan? Ya kapan Pak dokter bisa, gitu. Ya udah, nanti malam. Nah, jadi jamaah sekalian, kita ini punya kewajiban kepada Allah, tapi juga punya kewajiban kepada sesama. Nah, disitulah Muhammadiyah hadir untuk berbuat, ya. Itu. Maka kalau di Demak ini jangan mikir jumlah. Kalau mikir jumlah, kalau kita mau berbuat mikir jumlahmu berapa itu persis politisi. Ising nyoblos aku piro, jumlahnya piro. Sesuk aku nyalon, aku gawe amplop piro. Kan gitu. Ya, hitungannya kan gitu. Misalnya saya pengen jadi DPR, paling enggak kalau pengen jadi 10.000 ke atas, saya amplop saya harus 30.000 amplop. Meleset-melesetnya kan 10. Bukan begitu, ya. Sejarah membuktikan jamaah sekalian, ketika Nabi melawan orang-orang yang memusuhi Islam itu jumlahnya jauh lebih kecil, ya kan. Nah, 100 orang melawan 300, itu 300 orang melawan 3.000 orang, itu menang. Karena yang memenangkan itu bukan orangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita, kan gitu. Nah, itu, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, matan cita-cita hidup Muhammadiyah itu, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Al-Quran itu kitab yang diwahyukan kepada Nabi. Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang paling tahu mengamalkan firman-firman Allah. Jadi dasarnya Al-Quran, contohnya
Rasulullah. Begitu, nggak boleh nyontoh yang lain. Ketika ada contoh yang lain ternyata salah, tidak mencontoh Nabi, harus kita tinggalkan. Disitulah dinamisasi terjadi di Muhammadiyah. Ya, jadi misalnya, ini misal yang saya alami ya dari kecil saya tuh. Dulu Ustadz Abu Hamid itu ketika meninggalkan kebiasaan berjanjen, burdahan itu tidak tiba-tiba. Yo tetap dilakukan, bahkan suaranya top karena dulu itu juara kiroah. Demak itu zaman ikut Ansor itu juara. Bahkan jadi pelatih ngajar ngaji kiroah itu sabakoh ya. Saya kecil tuh seminggu sekali diajak ke RRI Semarang tuh siaran musabakoh itu. Saya masih ingat di RRI Semarang itu ya, kan siaran. Kalau zaman dulu kan begitu, siaran ya ke sana gitu. Dari muridnya juga ikut. Nah, ketika berjanjian maulid dan segala macam masih dilakukan. Bahkan lagunya juga luar biasa, bagus-bagus ya. Saya masih ingat beberapa itu cengkoknya gitu. Iya. Tapi tahap kedua kemudian dijelaskan iki artine ngene, iki artine ngene, sing mbok waca kita ngene gitu dijelaskan. Setelah itu tahun berikutnya dijelaskan karena ini artinya bertentangan dengan ayat ini, sing iki bertentangan dengan hadis ini, maka syair-syair sing iki ojo diwaca. Begitu langsung ditekui itu kita berjanjinya sing iki ojo, waconen sing ya begitu. Iya. Nah, ketika sudah mulai mudeng dijelaskan. Lah wis nek wis ngono, kira-kira iki ana manfaate ra gitu. Lek ora patek bermanfaat malah akeh masalahe, wis ra usah diwaca wae gitu. Akhirnya tidak. Begitu pula ketika berdakwah ya, mempraktekkan sholat Id di tanah lapang itu terbuka. Subhanallah itu. Ya. Membuka pertama kali sholat Id itu zaman segitu, tahun 70-an sekian ya. 70-an, mungkin 74 atau berapa itu, atau malah sebelum itu. Itu saya sayup-sayup teringat ya. Sulit mencari tempat, nggak ada tempat tanah lapang. Kalaupun ada selalu banjir ya, lapangannya kan nggak pernah diurus ya. Saya lihat di Demak ini kayaknya kurang senang olahraga atau ngurusi olahraga kok. Terbukti stadion juga nggak begitu bagus. Yang apalagi di Sayung itu sudah nggak ada lapangan sepak bola yang nggak ada. Nah misalnya itu. Nah itu kita diajari ngeresiki lapangan gitu kan. H-2 itu babat-babat suket di lapangan itu yang untuk sholat. H-1 itu nguruk yang legok-legok duruk itu ya. Nah, terus malam, itu persiapan dikasih satir. Jadi dulu sholat itu dikasih satir. Yang di pengimamannya itu tahu satir ya, wis kain lah dipancangkan gitu supaya konsentrasi gitu. Itu lah udah disiapkan gitu pagi-pagi deh. Mambu telek. Ternyata diperiksa itu diisingi wong-wong yang ora sempat ning WC. Tantangannya begitu. Wah, akhirnya perintah pulang, ambil cangkul, gini pulang cangkuli. Jadi sholat itu saya keringetan gitu. Ya, senior saya itu insyaallah. Nah itu bahkan ada yang menonton dengan pakai pedang. Ya betul-betul seperti itu. Tapi semua disabari betul, difahamkan. Ya, tidak mundur. Bertahan, sabar tapi berani. Seperti itulah. Jadi dakwah itu ya seperti itu. Ada risiko ya. Oleh karena itu kan di dalam perintah dakwah di Al-Qur'an kan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka itu dalam pengamalan ajaran agama ya, itu dengan cara hikmah yang disampaikan Al-Qur'an ya toh. Hikmah itu bisa diartikan Al-Qur'an gitu. Yang disampaikan itu. Caranya mau'izatil
hasanah, caranya dengan cara yang baik, jangan konfrontatif. Nah, kalau sampai terjadi perdebatan atau apapun, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah dengan cara yang ahsan, cara yang terhormat, cara yang mulia. Termasuk cara yang terhormat dan mulia itu adalah kamu harus punya argumen yang lebih hebat, lebih bagus, lebih cerdas. Tapi juga jangan ngisin-ngisin sing mbok jak debat. Terus di sini-sini dielelek kalah di depan forum itu. Maka Muhammadiyah menghindari perdebatan yang tidak penting. Nah gitu. Dan ini anjuran dari ketua umum begitu. Umat Muhammadiyah harus menghindari perdebatan yang tidak perlu. Nah, termasuk perdebatan di medsos. Ya, mau apapun tidak terlalu digubris, ya, karena ada forum-forumnya tersendiri. Nah, inilah sikap dari Muhammadiyah itu. Jamaah sekalian, pelaksanaan sunnah Rasulullah, ya, pelaksanaan Al-Quran itu tentu dengan penuh kebijakan, ya, menggunakan ilmu, menggunakan akal pikiran, dan sangat paham dengan kondisi lokal. Itu Muhammadiyah. Maka kalau ada kiai itu dari mana ya, Jawa Timur itu ya, yang berapi-api bawa kitab, ngajinya kan gitu di YouTube tuh. Oh, ini asli fikihnya, coba Ahmad Dahlan yang dulu begini-begini, sekarang umatnya kok tidak begitu, berarti dia itu tidak mengikuti Muhammadiyah, tidak mengikuti Ahmad Dahlan. Ya, itu salah pendapat seperti itu. Karena Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Kalau Dahlaniyah itu kan apapun diikuti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tapi kita paham bahwa beliau itu dakwah di zamannya dan dakwah pada kondisi masyarakatnya. Sementara Muhammadiyah itu selalu akan mendekatkan diri pada sunnah. Maka kalau ditemukan dalil yang lebih kuat, alasan yang lebih kuat, pasti Muhammadiyah akan merubah sikap, ya. Misalnya contoh rokok itu aja kan, majelis fatwa mengharamkan. Dulu kan tidak mengharamkan, tapi sekarang mengharamkan setelah dalilnya kuat, alasan ilmiahnya kuat, haram. Masalah kemudian manut pora itu kan urusan sing manut wa sing ora. Itu seperti Islam ini kan, Islam semua Islam, tapi wah ada yang top, ada yang kurang top, itu kan wajar, itu manusia. Tapi sikap organisasinya jelas, ya. Nah, itulah jamaah sekalian, ya. Jadi sekali lagi pelaksanaan ajaran Islam mengikuti sunnah itu tentu dengan kebijakan yang luar biasa. Maka kita lihat berbagai macam sikap, termasuk sikap politik Muhammadiyah dan seterusnya ini semua dilandaskan pada pertimbangan yang luar biasa, ya. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah silakan penjenengan lihat, ketika dia memimpin Muhammadiyah, insya Allah tidak ada satupun yang bergeser dari kepentingan Muhammadiyah, ya. Apalagi kok jadi komisaris BUMN, gak ada ketua Muhammadiyah jadi komisaris BUMN. Gak ada. Kalaupun misalnya disuruh, ditawari, pasti dia tolak. Kalau dia mau, pasti dia akan mundur jadi pimpinan. Itu konsekuensinya untuk menjaga itu, ya. Nah, kita bisa membayangkan kan, kalau pimpinan organisasi besar seperti itu jadi komisaris BUMN, kan dia seperti bawahannya menteri BUMN. Ini susah kalau mau bicara sesuatu tentang hal-hal yang penting yang menyangkut hal tersebut. Nah, ini independensi. Coba silakan dilihat, ya. Profesor Din Samsudin itu dijadikan utusan khusus presiden saja tingkat internasional. Diterima sebentar, habis itu mundur. Karena pertimbangannya banyak, gitu kan. Nah, bahkan kisah dipilihnya penasihat presiden, ya, one team itu kalau saya dengar kisah, tidak ada Muhammadiyah yang mengajukan diri, tidak ada.
Bahkan yang saya dengar sebagian yang ditawari itu tidak mau tokoh-tokoh itu, subhanallah. Kalaupun mau itu rata-rata tidak mengatasnamakan pribadi, tapi betul-betul representasi dari Muhammadiyah. Maka ketika tidak pas ya pasti mereka akan melepas. Nah inilah luar biasanya istiqomah dalam memegang teguh prinsip Islam di dalam berorganisasi. Bukan kalau ada amplopnya maulah gak apa-apa, peraturannya juga nggak ada yang dilarang, bukan seperti itu. Kualitas diri dalam mengikuti Nabi Muhammad yang kemudian menyatakan diri sebagai Muhammadiyah atau pengikut Nabi itu dijaga integritasnya. Itulah isi matan dari keyakinan Muhammadiyah yang ketiga, ya. Nah yang keempat, jamaah sekalian, Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Jadi semuanya, ya. Akidah itu nomor satu. Tegaknya akidah, murninya akidah itu menjadi tujuan Muhammadiyah, ya. Bersih dari semua gejala-gejala kemusyrikan. Bersih dari semua gejala kemusyrikan. Ya, kalau kita lihat praktek kemusyrikan itu kan banyak yang terselubung, walaupun yang melakukan kalau dibilang begitu marah, ya kan? Nah, coba aja kita bandingkan ya, makam tokoh Muhammadiyah seperti apa? Silakan dilihat ya. Yang belum pernah melihat, monggo ke Jogja, lihat makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti apa. Kalau tidak sempat sana, buka aja di YouTube. Ya biasa, sangat sederhana, rata dengan tanah. Itu. Padahal itu tokoh dan pahlawan nasional. Ya agak berbeda dengan mungkin tokoh organisasi lain yang wafatnya juga tidak terlalu lama ya, masih baru dibikin seperti makam wali itu besar gini, di tembok, di marmer segala macam, megah. Nah ini dijaga oleh Muhammadiyah, ini akidah, ini penting. Apalagi kalau kemudian itu menjadi pemicu munculnya bibit kemusyrikan, sangat dilarang ya. Itu kemudian bid'ah. Nah ini dijaga, ini akidah kan. Jangan sampai muncul ibadah-ibadah baru yang dulu tidak ada zaman Nabi kemudian kita lakukan. Ini tidak boleh di Muhammadiyah. Ingat ya, bid'ah itu dalam ibadah. Jangan disamarkan, nek kabeh bid'ah, kula bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Kowe yo ning masjid kene aja numpak motor karo mobil to, Mas. Nah, numpak unta karo jaran. Ngono iki, Pak. Ya. Ya aja dibedah, Pak, pasien itu wis dianestesi ngono. Kuwi kan bid'ah nyaran zaman Nabi Rana. Bukan itu ya. Itu kan namanya koplak. Iya. Mas yo aja nganggo rupiah ngono iki. Kon nganggo dirham, dinar. Lah ning Indonesia yang diakui rupiah nggo kuwi malah dicekel. Siapa itu yang pakai dinar, dirham dicekel itu ya. Bukan itu. Jadi yang disebut wa kullu bid'atin, semua bid'ah itu dolalah itu memang dalam ibadah. Kalau urusan muamalah beda. Ya, kan hadisnya juga jelas, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas itu. Nah, ini pembodohan, ya, maka hati-hati. Nah, ini matan keyakinan Muhammadiyah itu menjaga itu tadi akidah, ya. Musyrik, bid'ah, khurafat. Ya. Tentu dalam pelaksanaan menjaga akidah ini ya tidak mengabaikan prinsip toleransi di dalam pengamalan agama. Maka nyun sewu, saya itu sangat miris ya kalau ada tokoh Islam, pejabat Islam yang top gitu, kemudian salamnya itu dicampur kabeh niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa meneh? Salam
wong wilaheng wah kabeh diwaca. Itu ngeri, Pak. Itu bukan toleransi, ya kan? Itu mencampur adukkan agama. Maka saya tulis di status saya itu, biasanya Bu Hening itu mengikuti di Facebook itu ya. Toleransi itu, gitu kan? Itu adalah saling menghormati, kan gitu kan? Saling menghormati, gitu. Kemudian saling menjaga. Toleransi itu bukan mencampur adukkan agama. Oh, malah anjurannya ya kalau gitu pas acara-acara resmi itu semua doa semua agama dibaca. Ngono ki terus piye? Ya terus agamamu apa? Jarane agama Pancasila. Memang Pancasila agama, kan repot itu. Jadi toleransi ya sudah, saya beragama Islam. Ya saya pakai salam Islam selesai. Yang ndak Islam juga usah jawab apa-apa, aku ya ora serik gitu loh. Jangan kemudian seolah-olah bertoleransi tapi ngawur. Ini menjadi rusak akidah, rusak. Ya, ini berbahaya loh sebenarnya menurut saya. Sehingga nanti memunculkan satu pemahaman yang sekarang sudah atau sengaja dikembangkan atau disebarluaskan adalah semua agama benar. Ini secara logika aja nggak ada kok. Benar kok semua. Benar kok satu. Ya. Iya. Tapi ketika kita membenarkan agama kita, ya kita nggak perlu menyalahkan agama lain. Ya biarkan yang lain juga membenarkan agamanya. Itu toleransi, saling menghargai, menghormati, tidak mengganggu, saling menjaga, itu selesai. Maka tidak perlu ada Natalan bersama. Maksudnya bersama. Orang Islam diajak Natalan, Natalan bersama karena mereka ikut halal bi halal. Ini nggak masuk. Ya, ini kita mesti tegas. Muhammadiyah insya Allah selalu tegas ya. Yang paling bicara kenceng di MUI sekarang ya Muhammadiyah, tapi dibenci ya. Pak Anwar Abbas itu wakil tua MUI itu kan Muhammadiyah. Tapi bagus, pokoknya ngomong dulu yang keras supaya apa, ada counter gitu loh. Wah. Ya, itu dari akidah. Dari akhlak ya, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia. Maka Muhammadiyah selalu pakai prinsip dalam bersaing ya fastabikul khairat. Dalam menyampaikan ya tadi pakai uswatun hasanah, dakwah yang baik dengan contoh-contoh perilaku yang baik ya. Pedomannya ya tetap Al-Quran Sunnah ya. Jadi tidak bersendi pada nilai-nilai yang dibuat manusia. Sendi penegakan akhlak mulia di dalam Muhammadiyah juga pada Al-Quran dan Sunnah begitu. Walaupun yang menciptakan itu katanya manusia top, filosofinya tidak akan dipakai ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya seperti itu. Nah kemudian dalam hal ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah, tanpa tambahan, tanpa perubahan, tanpa modifikasi. Jadi logika sederhananya begini, ibadah itu kan kita harus ikuti contoh Nabi, titik ya. Jangan membuat-buat sendiri atau tambah-tambahi pantes ngene, enake ngene, jangan. Kalau kita tambahkan, kita perbuat walaupun seolah baik, ya itu kan sepertinya seolah-olah itu kan ibadah yang dicontohkan Nabi itu kurang ya. Lah memangin jenengan saya itu dengan Nabi apa nih? Kok iso gawe ngono munine kurang Pak, kita tambahi sholawat werna-werna ben mantep. Ini aneh gitu, ya. Itu misalnya orang yang pergi haji itu kan ada ucapan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya sudah, itu contohnya Nabi kan begitu. Terus ditambahi ada sholawat, malah ditambahi nyanyian Jalal Waton barang genah ora.
Ya enggak, kita lihat YouTube-nya, videonya itu kan ngeri gitu loh. Ya, jadi jangan sok pinter lah. Orang kita ngikutin Nabi aja banyak yang keteteran, kita tambahin lagi yang lain-lain itu. Enggak. Bahkan yang bentuknya, ya toh, yang bentuknya seperti sunnah saja tidak boleh. Ya toh, dengan sholat. Bukan salah sholatnya, tapi menyalahi sunnah itu juga salah, tidak boleh. Nah, jadi seperti itu. Ya sudah. Wong perintahnya Nabi jelas ini. Misalnya sholat ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka perdebatan tentang kunut subuh itu panjang, ya, karena memang ada sahabat yang mengeluarkan statement, ya, kunut itu bid'ah. Ada itu hadisnya sahih. Tapi ada juga sahabat yang mengatakan Nabi kunut subuh. Ada yang menyatakan Nabi kunutnya enggak hanya subuh loh, ya. Nah, tapi ketika ada peristiwa besar yang menyedihkan, Nabi kunut dan tidak terus menerus. Nah, kita jangan terus bingung, gak usah bingung. Kita memahami memang ternyata ada sahabat yang tidak pernah melihat Nabi kunut. Jadi setiap dia jamaah sama Nabi, dilalah Nabi tidak kunut. Ketika Nabi kunut, dia nggak jamaah. Kan bisa saja. Maka dia menyatakan itu hadisnya juga sahih gitu. Ya, tapi jangan dibenturkan dengan sahabat lain yang melihat Nabi kunut. Maka kan kita sebagai umat yang cerdas di Muhammadiyah, kalau begitu kunut itu memang sunnah Nabi, tapi tidak dilakukan terus menerus. Jadi artinya bukan kewajiban. Maka kalau kemudian kita menganggap kunut itu wajib, salah malahan, kan begitu ya. Nah itu, sehingga ketika kita menganggap kunut itu wajib, ketika imamnya tidak kunut, dia kemudian kunut sendiri, salah lagi. Wong makmum itu harus mengikuti imam. Nah kalau dia telat, imamnya tidak kunut, selesai salam dia sujud sahwi, genah ora iki. Ini yang terjadi. Nih, jadi memahami sunnah itu kan juga butuh ilmu ya. Nah itu. Nah, begitu pula kalau ibadah haji kan, khudh anni manasikakum, ambil tata cara manasik yang aku lakukan, jadi ikuti saja gitu. Ya. Nah itulah jamaah sekalian. Ini matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ini perlu saya sampaikan dalam rangka milad ini untuk mengingatkan kita apa sih sebenarnya Muhammadiyah dan bagaimana kita memahami itu dalam pelaksanaan itu. Penting ya. Jadi ikut Muhammadiyah ya mesti ngerti gitu ya. Gitu. Tidak asal grubyuk-grubyuk aja. Tidak seperti itu yang diharapkan. Itu dalam hal ibadah. Jadi tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh mengurangi atau modifikasi. Itu yang sering saya contohkan ya. Subuh itu kan bagus untuk olahraga. Oh sholatnya cuma 2 rakaat, tak tambah ya 4 rakaat. Nek perlu 12 meneh 8. Lah terus lawan iki panas kok Pak, mosok 4 loro wae. Ini karepmu dhewe. Sing penting kan jumlahe 17 rakaat, ngono iki. Ya seperti saya punya saudara bakul yang ramai itu kalau jualan sholat duhur, asar, maghrib, isya dijamak. Dengan kias kan boleh jamak kalau ada keperluan, maka jamaknya tidak hanya duhur, asar, maghrib, isya, tapi 4 itu dijamak Pak. Yang penting aku tetap sholat, gak meninggalkan sholat. Itu rakaatnya tetap 17. Aku ya jawabannya kok kayak cerdas men yu, cerdas toh adine sopo, Mbak Yuni sopo belang. Masya Allah, ya kalau beginian remuk redam. Nah baik ya. Nah sedangkan dalam muamalah duniawiyah, Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah ya, dalam arti pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ketika berfungsi sebagai khalifah tadi, khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi, melaksanakannya itu tetap di bawah ajaran Islam. Tidak boleh awur-awuran. Itulah intinya. Jadi mengolah dunia, karena khalifah itu kan jadi punya kekuasaan itu. Nah, kita harus memahami jamaah sekalian, ya. Di dalam Quran itu Allah firmankan, ya, innal ardo yarisuha min ibadiyas solihun. Bumi ini diwariskan kepada orang yang soleh. Artinya kalau kita menjadi khalifah di bumi, seperti diwariskannya bumi kepada kita, maka kita harus soleh. Kan gitu, bukan begitu berkuasa, rumah sendiri kekuasaan sakarepku, tidak boleh. Maka ketika kita menjadi apapun, apakah birokrat, ya, kemudian apakah DPR, ya toh, legislatif, atau kita pengadil di bidang yudikatif, itu yang terkait urusan duniawi, seolah-olah urusan duniawi, dasarnya tetap itu. Ya, sehingga di Quran juga disebutkan malam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun fasikun dolimun. Siapa orang yang menghukumkan atau menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah, dia adalah dolim, fasik, kafir, bahkan begitu. Nah, jadi ini tanggung jawabnya nggak bisa lepas. Maka di dalam pemahaman Islam atau juga yang diikuti Muhammadiyah, nggak ada pemisahan dunia akhirat ini, nggak ada pemisahan, ya jadi satu. Ketika kita bekerja sebagai apapun, ibu-ibu sebagai bakul, ya nggak boleh berbohong, menipu, timbangannya diganjeli, gitu, ukurannya dipunjuli, dikurangi, nggak boleh. Ketika kita sebagai karyawan juga nggak boleh berbuat curang, termasuk korupsi waktu, apalagi kita menjadi pejabat. Sebagai legislator kita membuat aturan, aturannya harus bernafaskan ajaran agama Islam, semacam itu gitu. Jadi aturannya bukan karena nyang-nyangan dil-dilan pemilik modal, tapi semangatnya itu begitu. Kita aktivitas pekerjaan profesional juga demikian. Itulah konsekuensi beriman, konsekuensi beragama, dan konsekuensi bermuhammadiyah, ya. Jadi hubungan-hubungan yang semacam ini tidak boleh dilupakan. Maka matan Muhammadiyah dalam muamalah duniawiyah, kita harus menganggap urusan pekerjaan dunia ini juga urusan ibadah, gitu, ya. Ya nyun sewu kalau kita niatnya hanya bekerja kan entuk rezeki itu tadi. Tapi kalau dari rumah niatnya bekerja adalah ibadah, entuk dua, entuk rezeki dan entuk pahala, kan gitu. Nah, maka bapak-bapak kalau keluar rumah pamit sama istri mau kerja, Bu, bapak berangkat ya, mau ibadah. Loh, ibadah apa Pak? Bekerja. akan terjaga. Ibu-ibu juga gitu. Pak, Ibu pamit ya. Mau kemana toh Bu? Mau ibadah. Lho wong arep mulang ning sekolahan ngono kok ibadah, kerja kuwi. Lah ya, kerja saya adalah ibadah. Ini hebat. Karena ibadah kita nggak berani macam-macam, dalam kerangka pemahaman kita bekerja adalah ibadah. Nah itu, kadang orang tuh khusyuk di masjid karena dianggap ibadah, ya cuma sholat. Kerja nggak begitu khusyuk, ngawur-ngawur nggak apa-apa, nyolong-nyolong sidik nggak apa-apa, jarine. Lu itu ibadah juga kok. Bahaya ya. Saya sering ngajar etika profesi untuk anak-anak analis ya gitu. Ketika misalnya ada reagen ED mbok nggo, dosa. Padahal bosnya tinggu rak popo, menini kan ngono. Obat ED tetap dikasihkan, dosa. Itu. Malah rak popo itu bukan obat yang diminum, obat luar. Nah, kadang-kadang kan gitu pemiliknya karena iman-iman dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menanamkan diri kita bahwa kerja adalah ibadah, maka hal-hal itu nggak akan terjadi. Nah itulah, maka insya Allah ya, kualitas umat Muhammadiyah kalau mengikuti matan Kiai Haji Muhammadiyah ini kualitasnya sangat luar biasa, sangat unggul, pasti ya. Nah, ini.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5, matan cita-cita Muhammadiyah itu, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa, ya, bangsa Indonesia ini yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah, air, ya, yang mempunyai sumber-sumber kekayaan alam, kemudian kemerdekaan bangsa, ya, yang berdasarkan Pancasila, UUD 45. Ini untuk bersama-sama berusaha menjadikan negara ini negara adil, makmur, dan diridhoi Allah. Wah, itu ajakan Muhammadiyah itu seperti itu. Menjadikan bangsa Indonesia ini adil, makmur, diridhoi Allah. Loh, sederhana ya. Ngelakoni ini sing angel. Begitu mau menegakkan keadilan saja sudah dihabisi kamu. Adil menurut siapa, kan gitu, ya. Kekayaan Indonesia, duit yang berputar itu 90% hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang. Itu kan belum adil. Nah, itu diperjuangkan Muhammadiyah, dengan makanya dikenal ada apa? Jihad konstitusi, ya, memperjuangkan undang-undang yang salah, undang-undang yang tidak memihak rakyat, diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Ya, undang-undang apa dulu itu ya? Mineral atau apa itu menang. Undang-undang apa lagi ya tuh menang. Itu kenapa? Padahal itu nggak ada keuntungan loh, Muhammadiyah nggak punya perusahaan-perusahaan itu, tapi diperjuangkan karena memang itu bagian dari pengamalan menuju keadilan. Nah, itu. Kemudian makmur dari sisi ekonomi dan seterusnya. Muhammadiyah makanya dengan lazismu ini diharapkan tuh nanti terus berkembang besar. Karena yang namanya makmur itu mesti ada syarat sejahtera ekonomi. Itu. Maka kesuksesan sebuah organisasi itu kalau jamaahnya semuanya makmur, tidak ada yang kurang. Ya, kalau sampai samping Anda, gampangannya ya, tonggo Anda nggak bisa makan, Anda lah nomor 1 yang paling berdosa. Anda bisa membangun masjid besar-besar, hebat-hebat, tapi ternyata umat Anda ada yang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah karena memang miskin, ya itu Anda berdosa. Nah, ini maka mari kita besarkan itu bukan dalam rangka untuk kebanggaan Muhammadiyah, tidak, tapi dalam rangka tadi menuju adil makmur dari saudara-saudara kita, tapi dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya tetap harus baik. Itulah Muhammadiyah. Ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Adil makmur diridhoi Allah. Maka ketika ada ketidakadilan, pasti pimpinan Muhammadiyah dan seluruhnya itu bereaksi dengan berbagai caranya. Nah, ini hebat. Ya, dari penelitian dari orang-orang luar sana itu melihat Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Organisasi besar yang bertahan lama lebih dari 1 abad dan tetap eksis. Itu sampai sekarang ini satu-satunya di dunia ya Muhammadiyah. Subhanallah, ya. Tapi bukan untuk kebanggaan, sekali lagi bukan untuk kebanggaan. Karena memang itu. Nah, harapannya terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, itu jadi itu bukan slogan aja yang selalu dibaca pas ada MTQ. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negara bangsa yang thayyibah, yang sejahtera, yang aman, damai, kan gitu. Yang itu pasti akan membahagiakan rakyatnya, ya toh? Tetapi warabun ghafur itu. Ya. Dalam lindungan Allah, ingat itu. Maka prinsip-prinsip ini jamaah sekalian, matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ini yang dituliskan ya sebagai putusan Tanwir tahun 69 di Ponorogo ini menjadi sangat penting. Ini amanah kita. Kemudian diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan kita. Maka kita jangan berkecil hati ya. Saya selalu menyampaikan di forum-forum resmi maupun tidak resmi dimanapun itu, insya Allah Muhammadiyah Demak itu memang kecil dari sisi jamaah, ya, tapi besar dalam sisi amaliyah, gitu kan? Kecil jamaah tapi besar amaliyah, dan itu terbukti waktu
dipresentasikan di Hotel Amantis itu ya, ketika semua lembaga zakat, keuangan tingkat kabupaten ini suruh presentasi ya, ada Basnas, ada Depak, ada mana lagi Mas kemarin itu ya, Lazis Lazismu itu saya lihat sing paling gagah perkasa tegak menyampaikan data angka-angka ya Lazis Muhammadiyah. Luar biasa itu capaiannya, subhanallah. Bahkan Basnas saja, yang Basnas itu kan gue edit gampang kok, karek motongi tal gitu. Tapi bagaimana dan seterusnya itu luar biasa. Dan sudah beberapa kali Lazis Muhammadiyah itu mendapatkan penghargaan bintang. Tapi bukan itu tujuannya, bukan itu ya. Nah, oleh karena itu keteladanan dari para pimpinan organisasi menjadi sangat penting. Ya, saya sering ditanya oleh teman-teman dari organisasi lain tuh, "Pi, Mas Dokter luar biasa Demak itu ikin duwe gitu kan." Saya bilang kuncinya itu dua. Lah apa itu? Satu, amanah. Jadi pengurusnya apalagi ketuanya, pimpinannya itu satu amanah, harus bisa terpercaya, nggak boleh cacat dalam hal amanah itu, terutama keuangan. Yang kedua, memberi contoh. Kan ada orang amanah nih nggak pernah ngasih contoh. Misalnya ini, memang dia kalau ngurus itu amanah, tidak pernah ngapusi, nipu, nyolong gitu. Tapi ketika misalnya ada gerakan infak wakaf, dia nggak pernah ngasih. Dan itu kan di tempat lain banyak. Ngajinya ngoyak-ngoyak gitu, begitu kumpul dia panitianya cekli, tapi dia sendiri di catatan itu nggak ada. Karena memang nunggu itu. Nah, maka jangan heran banyak terjadi konflik seperti itu. Ayo bangun masjid, ya nyari di mana-mana, ya muridnya disebar, ya gitu kan. Ning dalan nyegati, ya masjid dadi apik, denen kudu dadi imam. Tapi lihat catatan, nggak ada infak nama dia. Nah itu saya bilang, itu nanti umat akan membaca dan melihat itu. Nah kalau di Muhammadiyah nggak boleh. Ya, selain amanah, dia harus bisa memberi contoh. Maka di Muhammadiyah itu semuanya harus bertanggung jawab. Ada keinginan apa? Bongkar masjid ini kan? Ya, setuju? Setuju. Ojo setuju toh. Begitu dibuka, infak dimulai, disik-disikan. Ngono loh, disik-disikan supaya tercatat oleh malaikat. Bukan tercatat oleh panitia loh. Habis itu akeh-akehan juga bukan untuk dipamerkan terus dilihat di papan tulis paling banyak, bukan itu, tapi paling banyak catatannya di hadapan Gusti Allah. Jadi boleh sekarang kasih sekian, wah kok kayaknya belum jadi, kasih lagi sekian, boleh ya. Jadi sekali lagi, ridho Allah itu tentu perlu kita simpan dalam hati, bukan untuk. Maka insya Allah Demak kalau kita istiqomah dengan matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah tadi, kita akan menjadi pribadi unggul karena kita adalah umat Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad. Maka amalannya juga insya Allah akan bisa membawa manfaat seluruh umat. Ingat, seluruh umat, tidak hanya umat Muhammadiyah, tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat. Gak masalah. Jadi lazismu mau ngasih orang non muslim dibantu juga boleh, nggak masalah, boleh ya. Nah itulah, jadi jamaah sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan pengajian pagi hari ini terkait dengan Milad Muhammadiyah ke-109. Maka kami sampaikan pengajian khusus matan cita-cita ya, keyakinan Muhammadiyah yang perlu kita pahami supaya kita dalam beribadah, beramal soleh bersama-sama di Muhammadiyah ini tidak salah arah. Ingat, al-Islam agamaku, terus Muhammadiyah gerakanku. Jadi agamanya Islam, tapi gerakannya bersama Muhammadiyah, tidak boleh dibalik ya, tidak boleh. Ingat itu, okay? Demikian, terima kasih lah, mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Mudah-mudahan melalui Muhammadiyah kita bisa melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, itu artinya kita mencintai
Rasulullah. Kalau kita dicintai dan mencintai Rasulullah, insya Allah nanti kita akan berada di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.